Brutalitas aparat dalam menangani aksi massa di Indonesia menjadi ciri khas yang tak terpisahkan dari sejarah panjang soal demokrasi dan kemanusiaan di Indonesia. Penangkapan sewenang-wenang hingga pembunuhan massa aksi menjadi bukti betapa rendahnya nilai kemanusiaan dalam penanganan aksi massa di tubuh militer dan juga polisi di Indonesia. Kesan bahwa Indonesia ramah serta mengadopsi nilai-nilai kemanusiaan di ideologi Pancasila tidak terwujud dalam bagaimana polisi serta militer menanggulangi aspirasi-aspirasi warga lewat unjuk rasa. Setidaknya ada 3 tragedi yang tercatat di Jakarta, yakni tragedi Semanggi I, Semanggi II, serta reformasi di korupsi yang merekam jejak kelam serta kejam militer serta polisi dalam upaya-upaya menanggulangi unjuk rasa. Kali ini Kontras akan mendatangi titik-titik tersebut, titik-titik di Semanggi, Senayan, serta beberapa wilayah lainnya untuk merekam jejak serta mendapaktilasi peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat tersebut. Di program City Tour Kontras 2020, Kota, Warga, dan Luka. Titik pertama, kita mendatangi satu kampus yang merupakan menjadi titik sentral dari berbagai aksi massa di Jakarta, terutama pada saat aksi di depan gedung DPR RI di Senayan. Kawasan ini juga kawasan yang merupakan ramai lalu lintas, kawasan utama dari aktivitas warga Jakarta, yakni kawasan Semanggi yang juga baru didirikan simpang susun atau flyover Semanggi di dalamnya. Pembangunan infrastruktur jelas-jelas megah di kota ini, di titik ini, di Semanggi, tapi pembangunan memori soal tragedi yang asasi manusia, tragedi Semanggi I, Semanggi II, serta reformasi di korupsi belum tampak ada. Jadi sebagai salah seorang mahasiswa Atmajaya sih, setiap tahunnya kita memperingati tragedi Semanggi I dan tragedi Semanggi II di beberapa titik di Atmajaya. Emang di Atmajaya sendiri ada salah satu korbannya dari mahasiswa Atmajaya Fakultas Ekonomi. Kita biasanya kenal dengan nama Wawan, anaknya Bu Sumarsi, adalah korban dari tragedi Semanggi I. Dan kemudian ada Yap Yunhap, anak UI, korban dari tragedi Semanggi II. Kemudian juga gue sendiri terlibat langsung di aksi reformasi di korupsi kemarin. Kebetulan tahun lalu, kebetulan Atma menjadi salah satu titik buat evakuasi, jadi salah satu posko medis. Atmajaya menjadi salah satu posko medis yang dimana walaupun kita sudah mendeklarasikan kalau Atmajaya adalah salah satu kampus sebagai titik untuk evakuasi medis, korban, dan segala macamnya, sayangnya polisi kurang menanggapi hal tersebut. Bayangkan bagaimana tahun lalu itu suasana sangat mencekam, sampai larut malam, sampai subuh, kita masih mengevakuasi korban. Bahkan saat masih mengevakuasi korban, kita pun bahkan harus berurusan dengan polisinya langsung, di mana polisi memaksa masuk ke kampus Atmajaya, dan memaksa masuk ke kampus Atmajaya, mereka tidak percaya bahwa Atmajaya adalah kampus untuk evakuasi teman-teman yang menjadi korban brutalitas dari polisi pasca aksi reformasi di korupsi. Untuk mengenang sosok Yap Yunhap, serta untuk mendapat gambaran situasi masa aksi di saat tragedi Semanggi II, Kontras menyelenggarakan wawancara bersama rekan-rekan Yap Yunhap yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Keluarga Besar Universitas Indonesia. Waktu itu konteks sejarahnya adalah kita bersama-sama menolak undang-undang penanggulangan keadaan bahaya, di mana kondisi itu secara materi kita menyimpulkan berpotensi kembalinya rejim militerisme di masa pemerintahan transisi dari Orde Baru ke demokrasi. Nah itu dari beberapa elemen mahasiswa dan masyarakat semua turun ke jalan, dan peristiwanya tertembaknya Yunhap itu terjadi tanggal 24 September 1999. Ketika kondisi akhirnya rejim ini mengalah gitu, dan kita
barisan aksinya sudah hampir selesai, kemudian dari arah Bundaran HI itu tiba-tiba ada truk datang dan melepaskan senjata sambil bunyi dar gitu. Nah, saya dan Yunhab termasuk beberapa teman lain juga berada di trotoar itu lari. Dan ternyata belakangan kita ketahui Yunhab meninggal terkena peluru pantulan dari aspal. DPR parlemen yang ada juga seharusnya sudah tidak bisa membuat produk-produk yang signifikan sifatnya seperti ini. Jadi selain materinya yang ada yang represif, juga menurut saya dari sisi legitimasi sudah nggak ada parlemen-parlemen yang untuk membuat produk-produk perundangan yang seperti penting buat seperti RUU PKB ini. Jadi animonya merasa berbeda sekali tahun 98. Dalam arti 98 mungkin sudah merasa menang. Jadi teman-teman mahasiswa juga peminatnya sedikit lah untuk terlibat di aksi-aksi ini gitu. Cuma ada sebagian dari kami ya, termasuk Yunhab dan teman-teman kami sendiri yang melihat ada potensi bahaya kembalinya rejim ini dalam momentum-momentum transisi seperti yang Mas Haji jelaskan. Juga produk-produk hukum yang mau dibuat itu kenapa kok bau-baunya kembali ke rejim militer? Kalau dari sisi pribadi yang bersangkutan itu sebenarnya ya nggak terlalu banyak bergaul juga sebenarnya. Dari sisi pergaulan biasa-biasa aja. Cuma memang dan dari sisi organisasi juga almarhum juga nggak ikutan organisasi baik Cenat maupun itu nggak terlalu aktif dalam organisasi. Cuma pada saat mulai aksi 98 yang bersangkutan rajin, dan menurut saya sih dia sangat aktif dalam mengikuti aksi-aksi yang ada dari tahun 98. Kita mulai di kampus pergerakan itu yang bersangkutan sangat aktif mengikuti. Bahkan pada saat terakhir pada saat teman-teman yang lain udah mulai mengendur seperti disampaikan Skokom tadi, ya yang bersangkutan tetap sebisa mungkin ya kalau ada aktif dia ikut. Itu oke, saya cerita dulu tentang Yunhab. Saya kebetulan temannya dari SMA di 78, sekelas saya waktu SMA. Di SMA itu ya emang dia nggak terlibat aktif di organisasi atau kegiatan apapun sih setahu saya kan. Dari SMA istilahnya anak belajar lah gitu. Dia ranking 1, saya ranking sekian lah dia waktu SMA itu. Cuman kemudian kita sama-sama masuk diterima di Elektro UI. Di Elektro UI pun dia emang tadi seperti yang Aji bilang nggak aktif terlibat di organisasi yang formal atau non formal gitu kan. Cuman dulu istilahnya ada namanya masa solid itu. Ada masa solid, ada masa cair gitu. Nah, Yunhab ini tergolong masa solid. Ketika kita selesai reformasi gitu, saya pikir kita bisa berubah 180 derajat gitu. Ternyata nggak semudah itu. Jadi selesai 98 aksi DPR MPR itu kita kan salah satu tuntutannya kan kebebasan bicara waktu itu kan. Ternyata karena sebetulnya mahasiswa itu kayak kehilangan angin ya menurut saya. Jadi udah selesai nih, oke, Soeharto sudah jatuh gitu kan. Begitu dianggap Soeharto sudah jatuh, udah selesai gitu. Itu tujuan akhirnya gitu. Tapi sistemnya nggak berubah. Jadi ya kemudian kalau yang respons pihak kampus juga menurut saya nggak ada yang misalnya memberikan advokasi kepada keluarga gitu. Paling dari teman-teman KBUI aja dulu. Saya kebetulan waktu itu jadi PO-nya ya, project officer, kita buat acara peringatan hari itu juga, besoknya di UI Depok dan UI Salemba gitu kan. Nah itu saya kan dapat izin, jadi organisasi semacam KBUI ini kan dianggap non formal ya, jadi sulit lah kalau dapat izin gitu. Seperti yang disampaikan oleh Febrina, kawasan Semanggi memang kerap menjadi tempat kejadian perkara dari pelanggaran HAM berat di Indonesia. Letaknya yang tak jauh dari kawasan DPR RI yang kerap dipilih sebagai titik terjadinya aksi massa menyebabkan konflik-konflik antara massa aksi serta aparat keamanan
kerap menyebabkan korban jiwa, termasuk di tragedi Semanggi II pada saat massa menolak rancangan undang-undang penanggulangan keadaan bahaya yang dinilai berpotensi menghadirkan kembali represivitas serta militerisme ala Orde Baru terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia. Tim relawan kemanusiaan setidaknya mencatat ada 11 orang meninggal dunia, termasuk almarhum Yap Yun Hap, seorang mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Tragedi 24 September 99 disebut tragedi Semanggi II karena itu bukan tragedi penembakan massa aksi yang pertama di kawasan yang sama. Pada 13 November 98 terjadi insiden serupa. Untuk membahas mengenai tragedi Semanggi I, Kontras mendatangi Ibu Maria Katarina Sumarsih, ibu dari Bernardinus Relinu Norma Irmawan atau Wawan, korban dari tragedi Semanggi I. Jadi untuk kasus Semanggi I itu adalah gerakan mahasiswa di dalam mengawal pelaksanaan agenda reformasi yang seharusnya dijalankan sejak pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Yang pertama adalah Adili Suharto dan kroni-kroninya, yang kedua berantas KKN, yang ketiga tegakkan reformasi hukum, yang keempat cabut fungsi ABRI, yang kelima laksanakan otonomi daerah seluas-luasnya, dan kemudian yang keenam adalah amandemen Undang-Undang Dasar 45. Kalau di dalam kasus Trisakti, di dalam kasus Semanggi II, itu mahasiswa berhadapan tidak hanya dengan TNI Polri saja, tetapi juga berhadapan dengan Pam Swakarsa. Pam Swakarsa adalah masyarakat sipil yang direkrut oleh Menhankam Pangap 98 Pak Wiranto pada saat itu dengan menugaskan Kiflan Zen. Di dalam tragedi Semanggi I itu ada 7 mahasiswa yang meninggal, jumlah korban yang meninggal ada 18 orang, 7 diantaranya ada mahasiswa, dan 107 orang yang luka-luka. 7 mahasiswa itu siapa? Yang pertama adalah anak saya Wawan, Bernardinus Rialino Norma Irmawan, dia adalah mahasiswa Atmajaya, kemudian Teddy Mardani itu mahasiswa IT, Sigit Prasetyo itu mahasiswa YAI, Engkus Kusnaidi itu mahasiswa Unija Pulomas, kemudian Heru Sudibyo itu Setira Wamangun, kemudian Mujamil Joko Purwanto itu adalah mahasiswa UI, dan Uga Usmana itu adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah. 2 kejahatan kemanusiaan yang terjadi di kawasan Semanggi tersebut tak kunjung dituntaskan oleh negara. Dan apa yang kita khawatirkan yakni keberulangan kasus menjadi nyata. Di 24 September 2019, aksi massa yang menolak pelemahan KPK, kemudian adanya RKUHP serta sejumlah regulasi yang ngawur kembali disikapi dengan represivitas aparat. Aksi reformasi di korupsi menjadi bukti bahwa praktik kekerasan nir kemanusiaan masih lazim dilakukan oleh aparat di Indonesia. Kontras bertanya kepada Yahya, salah seorang dari banyaknya korban kekerasan polisi di aksi reformasi di korupsi tahun lalu. Jadi waktu saya ketangkep itu kan saya udah nggak pakai pakaian yang sebelumnya, jadi saya cuma pakai kaos hitam doang. Terus tas saya diambil sama polisi. Pas saya bilang, saya bawa tanda pengenal lengkap di dalam tas, saya bilang. Tas saya diambil, digeledah sama polisi. Ada baju yang saya pakai, baju PDH organisasi, ada tulisan mahasiswanya. Pas tahu mereka bahwa saya ini mahasiswa, langsung di situ saya dipukul sama mereka. Tindakan represif lah oleh polisi itu. Awalnya cuma 4 orang. Jadi 4 orang itu mukulin saya, sampai akhirnya saya dibawa, digelandang ke belakang JCC. Itu selama di perjalanan, terus itu mukul, nendang. Piting, jadi saya jalan sambil terbungkuk-bungkuk gitu. Sampai akhirnya di belakang JCC saya dilempar begitu aja ke kerumunan polisi. Kan waktu itu polisi ngumpul di belakang JCC situ kan. Saya dilempar, saya jatuh ke tanah, udah situ dipukul, ditendang. Tapi selesai saya diobatin sama polisi, saya ditaruh di ruangan yang digabung dengan polisi-polisi lain. Polisi yang juga habis dikasih pertolongan juga. Jadi selama selesai saya diobatin itu, dikasih pertolongan pertama itu,
saya dipukulin lagi. Waktu itu ada 2, saya dengan teman dari kampus Krishna Dwi Pana. Penggunaan kekerasan untuk menyikapi aksi reformasi di korupsi lagi-lagi memakan setidaknya 5 korban jiwa, termasuk Randi dan Yusuf, 2 mahasiswa Universitas Haluoleo Kendari. Kontras mewawancarai Faat, rekan satu kampus dari kedua korban. Berdasarkan informasi yang kita dapat juga, jadi itu Yusuf dengan Randi, diorang gabung di gerbongnya teknik. Nah, kalau Yusuf kan memang dia gabung di gerbongnya teknik, sementara Randi juga dia sebenarnya mahasiswa Fakultas Perikanan, tapi dia gabungnya di gerbongnya teknik. Nah, mereka dipukul mundur, mereka dikejar. Tiba-tiba pada saat mereka sudah keluar dari kantor ataupun halaman Disnaker, Yusuf mereka lihat ada teman yang jadi mereka lihat teman yang jatuh di dekat gerbangnya Disnaker. Nah, tidak lama ada yang mau ditolong. Ternyata dia ditodongkan senjata tidak lama dia lihat lagi ada yang jatuh. Oh, ternyata pas dicek itu Randi. Jadi memang upaya pembubaran itu memang mahasiswa itu dipukul mundur. Jadi sampai ada upaya pengejaran seperti itu. Jadi upaya untuk melakukan tindakan represi itu memang ada niatan sekali dari kepolisian. Jadi bukan hanya sekedar ingin membubarkan, tapi mahasiswa itu ditargetkan memang untuk mendapatkan tindakan-tindakan kekerasan itu sendiri. Berbagai peristiwa kasus HAM berat yang terjadi di kawasan Semanggi menjadi bukti bahwa negara kerap abai untuk urusan HAM dan demokrasi. Semoga upaya bersama kita ini dalam menyebarluaskan memori berujung pada reformasi besar-besaran negara termasuk di tubuh TNI dan juga Polri. Sampai jumpa di video City Tour Kontras lainnya untuk kembali membahas cerita kota, warga, dan luka.